Kisah manusia fana menjadi abadi. Cerita silat. Koleksi novel Ratu Donghua. Makasih ya telah mendukung channel saya. Ini cerita silat dari negeri Tiongkok. Jadi, aku akan membacakannya untukmu. Episode 6. Rapalan mantra tanpa nama. Bangun, bangun. Suara yang nyaris tidak terdengar datang dari atas Hanli, membangunkannya dari tidur nyenyaknya. Begitu dia membuka matanya, wajah besar muncul di depannya. Dengan kaget, Hanli mendorong dirinya ke belakang. Baru pada saat itulah, dia bisa melihat bahwa pemilik wajah yang membuatnya terkejut setengah mati adalah bocah lelaki bernama Xiangti. Cepat kemarilah untuk makan pau ini. Setelah selesai, kita perlu menemui Pak Tuamo. Xiangti memberi beberapa roti putih kukus ke Hanli. Di mana kamu menemukan makanan ini? Hanli menatap kosong sejenak sebelum menerima roti. Di dapur dekat lembah. Saya melihat banyak orang makan, jadi saya juga mengambil sebagian. Setelah saya selesai, saya menyadari bahwa kamu belum makan. Jadi saya mengambil 2 roti untukmu. Xiangti tersenyum tulus pada Hanli. Terima kasih banyak, Kakak Zhang. Hanli agak tersentuh. Melihat bahwa Xiangti tampak sedikit lebih tua dari dirinya sendiri, dia tidak bisa untuk tidak memanggilnya dengan sebutan Kakak Zhang. Tidak masalah. Saya sudah begitu terbiasa untuk membantu atau bekerja. Jika aku diam walau hanya sesaat, aku selalu merasa sedikit tidak nyaman. Jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk memberitahu saya. Saya tidak punya apa-apa selain tenaga. Xiangti tampaknya agak malu saat dia mulai terbata-bata. Hanli belum sarapan atau makan siang dan agak kelaparan. Hanya dalam beberapa gigitan, ia melahap 1 roti. Dengan sedikit usaha kedua roti besar itu benar-benar menghilang ke dalam perutnya. Sudah larut, kita harus pergi menemui Pak Tuamo. Hanli bersendawa beberapa kali dan melihat keluar jendela, di mana matahari mulai terbenam. Setelah memperkirakan atau menghitung waktu, ia memutuskan bahwa mungkin sudah saatnya untuk pergi menemui Tabib Mo. Xiangti tidak keberatan mengikuti Hanli ke rumah Tabib Mo. Ada deretan rak buku di sepanjang keempat dinding kediaman Tabib Mo. Rak-rak ini penuh sesak dengan berbagai buku. Pak Tuamo, Pak Tuamo. Punggung Tabib Mo menempel erat ke kursinya saat dia asyik membaca buku di tangannya. Dia sepertinya tidak memperhatikan kedatangan kedua orang itu dan dia juga tampak tak peduli saat mendengar salah mereka. Mereka berdua masih anak-anak, jadi ketika mereka melihat Tabib Mo mengabaikan mereka bingung apa yang harus dilakukan, tidak yakin apa yang akan menjadi tindakan terbaik. Dengan demikian, mereka hanya bisa berdiri di satu sisi dan menunggu. Akhirnya, pada saat kaki Hanli mulai mati rasa, Tabib Mo perlahan meletakkan bukunya di atas meja di sebelahnya. Dia dengan dingin menatap kedua anak itu dan mengambil cangkir tehnya untuk minum beberapa teguk, kemudian perlahan berkata, "Mulai hari ini, kalian berdua akan diterima sebagai murid tidak resmiku. Saya akan mengajarkan kalian beberapa pengetahuan umum tentang memilih tanaman obat dan memurnikan ramuan obat-obatan. Saya juga bisa mengajari kalian 2 teknik penyembuhan yang bisa menyelamatkan nyawa. Tapi aku sama sekali tidak akan mengajarimu seni bela diri." Tabib Mo tanpa ekspresi meletakkan cangkir tehnya. "Aku akan mengajari kalian 2 rangkaian rapalan mantra kultivasi spiritual. Meskipun itu tidak akan memungkinkan kalian untuk berhasil menaklukkan musuh, itu akan memperkuat tubuh kalian. Jika kalian benar-benar ingin mempelajari beberapa seni bela diri, kalian dapat mempelajarinya dari beberapa instruktur lain. Jika kalian melakukannya, saya tidak akan keberatan, tetapi saya akan memeriksa perkembangan kalian pada kumpulan rapalan kultivasi ini dalam waktu setengah tahun. Jika kalian tidak bisa memenuhi persyaratan, saya akan memaksa kalian keluar untuk menjadi murid luar. Apakah kalian berdua mengerti?" Nada suara Tabib Mo tiba-tiba menjadi jauh lebih serius. Sepertinya dia sangat mementingkan rangkaian rapalan mantra ini. "Kami mengerti," Hanli dan Xiangti menjawab serempak. "Kalian berdua harus pergi sekarang. Kembalilah besok pagi." Tabib Mo melambaikan tangannya pada mereka berdua, memberi isyarat agar mereka pergi. Dia kemudian mengambil bukunya dan mulai membacanya lagi. Sebelum Hanli pergi, dia tidak bisa untuk tidak melirik kembali buku yang berada di tangan Tabib Mo. Sangat disayangkan bahwa dia tidak tahu cara membaca. Dia hanya bisa mengatakan bahwa judul buku itu terdiri dari 3 karakter hitam besar. Sayangnya, Hanli tidak mengenali karakter tersebut. Begitu Hanli berjalan keluar dari kediaman Tabib Mo, Hanli tidak bisa
untuk tidak mengeluarkan nafas yang telah lama ditahan-tahannya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi barusan dia bahkan tidak berani bernapas di hadapan Tabib Mo. Pikirannya juga sangat tegan. Sekarang setelah dia keluar, dia segera menjadi lega tanpa tekanan, kembali ke keadaan normal. Selama beberapa hari berikutnya, kegembiraan Hanli tidak pernah pudar. Dia akhirnya menjadi murid dari Sekte 7 Misteri. Meskipun dia masih hanya murid tidak resmi, itu masih lebih baik daripada anak-anak yang telah dipulangkan. Bahkan jika dia tidak lulus ujian, dalam setengah tahun, dia masih bisa menjadi murid luar seperti Paman Ketiga. Menurut pendapat Hanli, Paman Ketiga adalah orang dengan status dan posisi yang hebat. Jadi dia tidak peduli pada uji tes dalam setengah tahun. Dia bahkan diam-diam berharap dari lubuk hatinya bahwa dia tidak akan lulus. Dengan begitu, dia bisa meninggalkan gunung lebih awal untuk melihat orang tuanya dan adik perempuannya yang paling disayangi. Selama beberapa hari berikutnya, Tabib Mo akan mengajari mereka beberapa pengetahuan obat di pagi hari. Di sore hari, dia akan membuat mereka mempelajari 12 meridian utama tubuh, saluran energi, dan lokasi titik akupuntur. Adapun hanya sedikit yang dia ajarkan kepada mereka tentang seni bela diri, dia membuat mereka mempertahankan fondasi kuda-kuda dan memukul boneka jerami. Sebulan kemudian, mereka berdua benar-benar terisolasi dari anak-anak lain. Mereka tidak lagi menghabiskan waktu mempelajari hal lain selain merapal. Sejak Tabib Mo mulai mengajar mereka, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka berlatih mantra tanpa nama. Tabib Mo dengan tegas memerintahkan mereka untuk tidak memberitahu hal ini kepada orang lain. Jika bahkan sebagian kecil bocor, Tabib Mo akan dengan keras menghukum mereka dan menendang mereka keluar dari magangnya. Selama periode waktu ini, Hanli mulai memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Sekte 7 Misteri dan Tabib Mo. Sekte 7 Misteri memiliki seorang murid bernama Wang Lu, yang memiliki ajaran yang diturunkan oleh Seven Supreme Sovereign, atau disebut juga penguasa 7 keragungan. Wang Lu menjadi pemimpin sekte dari Sekte 7 Misteri, dan ia membagi sekte dengan bantuan 3 tetua sekte lainnya. Mereka membagi sekte menjadi 2 segmen cabang dalam dan luar. Cabang luar memiliki total 4 divisi, yaitu Divisi Burung Langit, Divisi Pengumpulan Harta, Divisi 4 Laut, dan Divisi Pedang Luar. Cabang dalam juga memiliki 4 divisi, yaitu Divisi Ratusan Penempat, Divisi 7 Agun, Divisi Bakti, dan Divisi Bilah Dara. Selain cabang dalam dan luar, Tabib Mo pada awalnya bukan murid dari Sekte 7 Misteri. Beberapa tahun yang lalu, pemimpin Sekte Wang dengan ceroboh jatuh ke dalam perangkap musuh ketika berada di luar Gunung Pelangi Surgawi, dan sangat terluka oleh beberapa serangan dari pihak lawan. Ketika dia goyah di ambang kematian, sekutunya tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu, mereka bertemu dengan Tabib Mo yang penyembuhannya manjur dan obat-obatnya efektif, menyelamatkan nyawa pemimpin Sekte Wang. Pemimpin Sekte Wang tentu saja tidak bisa tidak merasa sangat berterima kasih kepada Tabib Mo. Dia kemudian menemukan bahwa selain keahlian medisnya yang mendalam, Tabib Mo adalah seorang praktisi seni bela diri yang kuat, yang meyakinkan pemimpin Sekte Wang untuk mengundang Tabib Mo untuk bergabung dengan sekte. Para penatua dengan hati-hati memilih sebuah lembah kecil di pegunungan untuk mendirikan tempat tinggal khusus untuk digunakan Tabib Mo agar perpindahan ke tempat barunya senyaman mungkin. Lembah itu segera menjadi tempat keramat dalam Sekte 7 Misteri berkat Tabib Mo. Meskipun tidak ada murid yang pernah menyaksikan keterampilannya, mereka juga tidak tahu seberapa kuat seni bela dirinya. Tabib Mo telah menggunakan keahlian medisnya yang brilian untuk menyelamatkan cukup banyak nyawa murid-murid. Jadi, meskipun dia biasanya tanpa ekspresi dan seorang pria yang hanya sedikit berbicara, dia menerima banyak penghormatan dari para murid dalam. Lanjut ceritanya di episode ke-7 ya, judulnya Kesulitan Berkultivasi.